Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Oke, kita akan memahami secara utuh kenapa penyetaraan Gibran itu 90% ini ilegal ya. Kita langsung saja masuk kepada peraturannya dulu ya. Ini peraturan Kemendikbudristek ya, nomor berapa ini, sebentar. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain. Nah, yang 2022 ini dia pasti dan harus berlaku kepada syarat pemilu 2024 begitu. Karena ya dibuatnya 2022. Yang mana peraturannya ini ada pada sertifikat profesi, ada pada pasal ke bagian kelima nih ya. Sebentar. Nah, bab 3. Penyetaraan ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan perguruan tinggi luar negeri, pasal 22. Nah, ada di dalam poin keempat atau disebut ayat keempat itu ya. Penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan paling sedikit A. Memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli, dan B. Memiliki ijazah asli program atau jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, ini yang harus dipenuhi, harus ada ya, harus dipenuhi oleh Gibran itu. Nah, maka penjelasan dari profesor yang dibawa oleh Pak Bambang kemarin, yang dari Nanyang University itu sangat berharga penjelasannya, karena dari situ kita akan bisa memahami bagaimana rumitnya perjalanan pendidikan Gibran dan bagaimana Inalim pada akhirnya dia itu tidak bisa mengelak bahwa memang yang sulit ini di dalam penyetaraannya. Jadi meskipun begitu nanti ya kita ini sepakat bahwa riwayat pendidikan Gibran ini tidak bermasalah, tetapi ada tetapinya nih. Apa tetapinya? Tetapi penyetaraan ijazah Gibran ini kemungkinan besar bermasalah, dan itulah yang dipermasalahkan. Kita akan saksikan saja langsung bagaimana yang dikatakan oleh profesor dari Nanyang ini, Pak Zulkarnain. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tadi soal ibu kota politik. Kita juga sudah membahas berapa biaya Istana Wakil Presiden, tapi kita belum membahas soal ijazah. Itu kan associate professor tuh di Nanyang Technology University ini. Betul, Mas. Itu gimana sih sistem pendidikan tuh kok carut marut, perbincangannya liar banget gitu di sini. Ya. Sesungguhnya pertanyaan langsung aja, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Oke. Lu percaya nggak sih? Atau sistem itu mungkin nggak sih? Saya kasih penjelasannya dulu, Mas BW ya. Jadi sistem pendidikan di Singapura seperti apa ya? Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia. Untuk SD itu 6 tahun. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary school 6 tahun. Oke, nah itu yang kemarin kita bahas ya, primary school 6 tahun. Primary 6 tahun. Ini sama persis dengan apa yang sudah saya jelaskan itu. Sama dengan SD ini. Lalu kemudian setelah lulus, anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Secondary school itu 4 tahun, Mas BW, ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O level. Oke, setelah dari primary kita masuk ke secondary. Yang mana secondary ini 4 tahun. Nah, yang setelah 4 tahun ini selesai, apabila dia selesai, maka ada ujian, ya, ujian. Ujiannya ini O level. Nah, di secondary school ya? Ya, secondary school. O level itu ordinary level, ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk
A level atau ke politeknik. Jadi ada O level, dari O level ini ijazahnya ini ya, ujiannya harus ada. Dia bisa masuk ke A level atau ke politeknik. Nah, dua pilihan ya anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak yang nilainya bagus itu ambil A level. A level itu 2 tahun. Oke. 2 tahun. Ya kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College. Oke. Nah, A level ini dia berapa? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun atau disebut juga pendidikannya apa? JC ya. Junior College. Itu banyak. A level tuh JC ya, Junior JC College. kalau di Singapura. Jadi di Singapura tuh ada banyak JC, ada National JC, ada apa namanya Temasek JC, ada Jurong JC, macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar ini ya, benar-benar top ya, JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O level dengan nilai yang relatif rendah itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Oke. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Oke, sebentar. Nah, politeknik ini orientasinya langsung kerja tuh, diingat ya. Langsung kerja. Oke. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Oke, ini 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas BW, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Setelah dari GC itu dia. Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A level. Oke. Nah, dari A level ini atau JC ya, ini baru bisa masuk ke university. Dan pengalaman beliau ini, Prof. Zulkarnain ini sangat berharga karena beliau itu pernah jadi panitia penerimaan mahasiswa baru begitu. Dan beliau mengatakan yang diterima di university ini dia kebanyakannya dari JC memang, dari sini masuknya. Kan itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik gitu. Yang ikut tadi apa namanya? Politeknik ya, bukan dari O level ya. Darinya dari O level. Dari O level, politeknik baru ke J. Jadi ini O level split dia pilihannya ada 2, masuk JC A level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas. Oke, nah jadi dari politeknik pun bisa saja dia masuk kemana? Ke universitas. Bisa ini sekitar 15-20% dari total 100% di sini. Ya. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1 gitu. Walaupun 4 tahun. Kalau 4 tahun. Oke. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Oke, nah sekarang berarti kan pembicaraan kita di sini nih, pembicaraan kita di secondary yang 4 tahun itu. Nah, karena setelah SD di Indonesia itu kan ke SMP, yang mana SMP itu 1, 2, 3, sedangkan secondary itu 1, 2, 3, 4, maka dikatakanlah secondary atau O level ini kalau ada kelulusannya begitu ya, karena ini sekolahnya, ini sekolahnya, ini kelulusannya. Kalau ada berarti ini SMP plus 1 tuh kalau ada. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk atau A level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Iya itu. Karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC. Oke, sebentar. Bagi Profesor Zulkarnain ini yang setara dengan SMA yang mana? Yang JC ini baru setara SMA karena ini digenapkan 2 tahunnya tuh. Nah, kemudian
tapi levelnya itu high school. Karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Oke, ada juga yang masuk ke universitas ini dia bukan dari JC tapi dari high school. Ada juga karena ada beberapa sekolah memakai nama high school begitu. Dari sini nih ada. Gitu. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Oke, atau IB. Itu ya. 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A level ini itu setara dengan SMA. Nah, Yang qualified, yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas gitu. Oke. Itu apa namanya standarnya kayak gitu ya, kurikulumnya kayak gitu. Betul. Dalam kasusnya Wapres kita ini apa nih? ya menarik. Sebentar ya kita simpulkan. Jadi O level atau secondary yang dikatakan OPSS itu ya, yang Orchid Park itu adanya di sini kan di secondary, berarti mentok-mentoknya juga O level. Begitu. Ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Melan. Kalau mau setara SMA harusnya di JC ini, di junior college atau di high school sini atau di IB ini, begitu. Nah, saya ini kalau lihat posisinya data Mas yang muncul di beberapa kanal informasi ya, yang setahu saya dia akan menyelesaikan SD di mana di Solo ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian sempat 2 tahun SMP di Solo. Oke, sebentar. Nah, ini baru masuk ke pendidikannya Pak Wapres. Pak Wapres. Nah, SD Solo. Kemudian SMP beliau itu 2 tahun. Ya, ini dari apa yang dikatakan oleh Prof. Zulkarnain ya, apakah valid atau tidaknya lah itulah yang mau dicari itu. Itu artinya dia nggak menyelesaikan SMP-nya di sana. Lalu kemudian mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School. Nah, setelah itu baru kemana? OPSS. Berapa tahun di sana? 4 tahun. Ya kan? Nah, kalau misalnya asumsi saya benar, berarti setelah dia Sebentar ya, ini bukan 4 tahun nih. Ini berapa? 3 tahun. 3 tahun beliau itu di sana ya. menyelesaikan 2 tahun di SMP di Solo, Dan dia nggak lulus, dia pindah ke bukan nggak lulus ya, mungkin dia pindah aja. Oh, dia pindah? Iya, Oh, ya kan iya, dia iya. pindah. Artinya dia tidak Lulus lah ya, belum dia lulus. tidak menyelesaikan SMP Ya, ya. di sana. Dia lalu kemudian transfer ke Orchid Park, which is possible gitu ya. Itu memungkinkan. Oke. Lalu kemudian dia mengambil berarti itu kelas SMP plus 1 kan? 7, 8, kelas 9 dan 10. Kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Oke. Ya kan? Nah, Berarti kan SMP 2 tahun ini karena soal 2 tahun berarti otomatis dia ijazahnya nggak ada. Ijazahnya nggak ada otomatis. Nah, kemudian dari SMP ke OPSS ini berarti apa? Transfer. Karena OPSS ini dia ada 4 kelas, yaitu lower dan upper, yang mana ini adalah kelas 7 dan kelas 8, dan upper ini kelas 9 dan kelas 10. Sedangkan SMP 2 tahun berarti di sini 7 dan 8, maka transfer which is possible masuk ke sini ke upper 9 dan 10. Tuh, transfer siapa? Gibran itu. Nah, mestinya di ujung di kelas 10 itu dia mengambil tes O level. Nah, saya nggak tahu nih. Dan itu adalah syarat untuk menyelesaikan secondary school. Oke. Nah, karena Gibran ini masuk ke OPSS, seharusnya kan berarti di sini nih adanya nih Gibran itu di upper. Nah, harusnya setelah selesai itu mengambil tes O level. Nah, kemudian apakah tes O levelnya ini diambil oleh Gibran atau tidak? Ini tanda tanya, malah tanda tanyanya besar sekali. Ya, O level tuh yang 2 tahun itu kan yang dianggap bahwa dia nanti udah tamat SMA-nya di situ kan, yang O level. Bukan, itu A level. Oh, iya betul A level. Sorry. A level sama O level. Nah, Yes. Ya kan? itu yang jangan sampai tertukar ya. Ada yang apa? A level di sini, ada yang ini ya, ada yang ini. Nah, itu jangan sampai tertukar tuh. Yang mana yang tadi harus diambil oleh Gibran itu yang ini nih setelah selesai dari secondary school. Apakah ada atau tidak? Lah itu yang jadi permasalahan.
Kalau A itu ya A level itu. Ya A level ya. O level tuh berarti yang SMP plus 1 tahun itu. Ya SMP plus 1 tahun. Harusnya dia jadi di Orchid Park itu secondary school itu SMP plus 1 tahun itu. Betul. Iya kan 1 tahun itu. Nah, memang ada semacam jalur khusus buat anak-anak yang lulus O level itu bisa langsung masuk ke universitas tanpa A level. Ada. Walaupun di Singapura agak sulit. Saya belum pernah melihat anak lulusan O level itu bisa langsung masuk ke NTU. Di Singapura sendiri sulit. Iya kan, Singapura. Nah, biasanya anak-anak yang lulus O level ini yang prestasinya itu luar biasa, ya nilainya tinggi, itu bisa masuk ke universitas, misalnya ke Sydney atau ke Melbourne. Tapi mereka harus mengikuti matrikulasi. Oke, sebentar. Nah, yang ini nih berarti ada kan dari O level. Kalau kita asumsikan Gibran itu punya O level, maka ini bisa di skip nih. A level bisa skip, Politeknik bisa skip, JC ya dalam pengertian sekolahnya bisa di skip. Ini bisa langsung dari sini langsung kemana? Ke university bisa. Tapi harus mengikuti program matrikulasi sebagaimana nanti akan disebutkan ya. Ini bagi orang-orang yang genius. Kalau sampai diterima ya, kalau nyoba sih nggak harus jenius. Kalau coba-coba itu ya, kalau coba-coba nggak harus jenius. Cuman kalau untuk diterima dari O level ini, mau sampai ke university langsung, tuh lewat jalur sini nih, ya tembus, ya bisa-bisa saja. Itu possible. Probability-nya beliau belum pernah melihat. Jadi selama beliau menjadi profesor itu probability-nya 0. 0% ini nggak pernah. Nah, Gibran coba-coba sepertinya kalau memang O levelnya ada begitu. Karena nggak masuk, tidak ada JC riwayat nggak ada. Politeknik pun riwayat nggak ada Gibran itu. Langsung ke UTS InSearch. Program pathway atau foundation minimal setahun untuk masuk ke universitas yang bersangkutan. Nah, matrikulasinya juga dibikin oleh universitas itu. Betul sekali. Dan itu nggak bisa disetarakan sama SMA. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi, kita bikin saja di sini ya, seperti ini. Itu kan dari O level. Yang mana seharusnya itu kita ambil satu saja ya. Yang mana seharusnya dia itu ke JC, Junior College. Dari Junior College dia itu baru ke University. Yang mana O level ini dia hanya setara kelas 10. Ya, setaranya kelas 10 tuh. JC ini berarti setaranya kelas 12. Nah, dari O level ini bisa langsung ke university nih, set. Tapi harus lewat apa? Harus lewat ini dulu. Lewat foundation. Nah, atau dengan bahasa lain apa? Matrikulasi bahasa kitanya. Matrikulasi. Nah, itu harus lewat ini dulu. Yang mana ini akan dibuat oleh universitas yang bersangkutan, dalam hal ini adalah UTS. Yang mana program matrikulasinya ini namanya UTS InSearch. Nah, lembaga kursus begitu. Ya, nanti ada makanya ada tesnya. Setelah belajar di sini, cuman ini memang miliknya UTS. Kalau di sini sudah selesai, baru bisa ke sini begitu. Ya, jadi ini jalurnya ke sini, baru dari sini ke sini. Nah, Gibran di sini nih. Gibran itu di UTS InSearch ini. Kalaupun bisa dibuktikan UTS InSearch, karena permasalahannya ini 2004 nggak ada data UTS InSearch itu 2004, yang ada UTS atau language language course. Nah, itu namanya matrikulasi persiapan untuk masuk itu gitu. Nah, jadi maksud lo yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA itu salah besar. Salah besar menurut saya, karena program yang dia masuk itu yang dulu namanya UTS InSearch ya, itu sebenarnya bukan program yang memiliki kurikulum setara dengan SMA ya. Karena itu matrikulasi saja gitu. Nah, sebenarnya programnya masih ada di UTS InSearch, itu cuma berubah nama menjadi UTS College. Ya kan. Nah, ketika dia mengambil matrikulasi di UTS InSearch, itu kan sebenarnya tujuan akhir dari
program matrikulasi itu agar dia bisa masuk kuliah di UTS. University of Technology Sydney. Ya. Tapi sepertinya mungkin dia gagal atau nilainya kurang sehingga akhirnya dia tidak lanjutkan ke sana dan kemudian dia mengambil keputusan untuk kembali untuk masuk ke MDIS di Singapura. Nah itu ya, jadi kalaupun lah benar ya UTS itu memang program yang diikuti oleh Gibran. Nih kemungkinannya kan kemarin ya dia nggak lulus begitu, nggak selesai. Makanya ada perkataan di sini masuk Pak Ihsan. Pak Ihsan masuk. Katanya Gibran di sini itu cuman berapa lama? Cuman 6 bulan dari total 8 bulan atau 9 bulan yang harus ada. Nah, yang jadi permasalahan juga di UTS ini ditulisnya 3 tahun. 3 tahun, yang mana Inalim berusaha untuk menjelaskan, tetapi tidak menjelaskan karena dia bawa handbook 2009, tidak 2004 begitu. Nah ini yang jadi permasalahan nih. Baliknya ya, Gibran itu, ini tidak bisa disetarakan dengan SMA, tidak bisa karena SMA tuh di sini, ini baru SMA nih. Ya, itu pun kalau kita belum mengatakan itu apakah vis-a-vis begitu ya, dalam pengertian apanya. Mata pelajarannya, kemudian standarisasinya. Ini bukan masalah maju dan tidak maju, ini masalah filosofi negara begitu. Itu kan berarti kan diduga pers kita ini kan lulusnya O level. O level, tapi ya kan? kita perlu lihat dulu sertifikat O levelnya seperti apa, apakah ada gitu. Tapi jadi yang bagus dia mengikuti O level. Iya, Nah ini masalahnya Gibran kan di sini nih di O level Gibran itu. Ini husnuzonnya kita. O levelnya selesai kelas 10. Husnuzonnya kita. Cuman apakah betul lulus? Ya nggak tahu juga. Makanya di sini ada syaratnya nih penyetaraan itu. Penyetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Paling sedikit memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli. Tuh, ya. Itu dia. Level itu adalah ujian akhir dari secondary school. Dia mengikuti secondary school. Ya. Tapi belum tentu lulus O level. Bisa saya ngomong gitu nggak? Ya. Oh ya, bisa saja. Iya. Secondary schoolnya itu namanya Orchard Park Secondary School. Orchid Park Secondary Dia School. memang mengikuti itu. Sepertinya begitu. Nah, kalau misalkan tadi ya nggak otomatis lulus. Jadi dari OPSS ini ya ke mana ke O level itu belum tentu juga O levelnya ada kalau OPSS selesai begitu. Bisa dikatakan demikian. Makanya harus dilihat bukan hanya lulus secondary school, tapi di situ O level begitu. Kalau ada. Apakah dia lulus O level itu pertanyaan lain. Ya nanti itu perlu kita lihat dulu karena kan kita belum pernah lihat dokumennya kan. Kalau dia lulus O level barulah kemudian dia ke pathway itu yang masuk di apa? UTS itu. Betul. UTS apa namanya tadi? UTS insert. Ya. Baru bisa masuk situ. Jadi kalau orang nggak punya ijazah O level nggak bisa masuk di Oh ya UTS iyalah, nggak bisa. Ya gitu. Berarti kalau kita berpikir sebaliknya, dia bisa masuk di UTS insert berarti udah dapat O level. Ya asumsi saya sih begitu. Mestinya sih dia udah menyelesaikan O level di secondary di Orchid Park ya. Lalu kemudian dia mengambil program matrikulasi untuk bisa masuk langsung ke University of Technology Sydney. Tapi berdasarkan informasi ada udah. Nah itu ya Gibran pengen coba-coba ya, siapa tahu dia jenius begitu. Makanya dari O level kalau ada, dan memang seharusnya ada, tapi belum tentu ada juga begitu. Langsung masuk ke mana? Ke UTS Insert untuk coba-coba masuk University of Technology Sydney. Udah ada ijazah O levelnya tuh? Ada. Hah? Nggak ada. Bagaimana dong? Dia hanya 2 tahun di Singapura. Iya, ya kalau dia 2 tahun melanjutkan SMP yang di Solo, berarti dia mengambil kelas 9 dan 10 gitu. Iya. Kelas 9 dan 10. Kayak itu klaim ya, data O level ini dia tidak ada. Klaim datanya demikian. Kalau ngambil kelas 9 dan 10 kan harus ditutup dengan ujian O level. Itu iya. Ujian O levelnya ada nggak ijazahnya? Dia ngambil matrikulasi 1 tahun di. Iya, matrikulasi itu beda lagi soalnya. Iya itu. 2/1 karena ya itu yang ngawur. ada videonya dari sana. Iya, jadi dia tidak mungkin mengambil program matrikulasi kalau dia nggak menyelesaikan O level. Nggak lulus O level, nanti di insert aja deh. Biar begini.
Nah kalau dia nggak dapat itu bagaimana mungkin bisa insert itu ya? Saya nggak tahu, bisa saja dia. Saya UTS punya inilah apa namanya Mekanisme prosedur. ya untuk menyeleksi gitu. Artinya kalau misalnya dia bisa keterima di Unsearch, UTS Insearch untuk melakukan matrikulasi, berarti dia punya dokumen yang cukup lengkap kan. Nah itu kita husnuzonnya demikian ya. O levelnya itu ada. Cuman kalau ijazah SMP ya memang tidak ada. Ya kan untuk program itu. Cuma ya ketika dia melakukan matrikulasi ini itu bisa saja dia memiliki nilai yang kurang sehingga tujuan akhir dari UTS Insearch itu yaitu untuk melanjutkan S1 di UTS itu tidak terlaksana. Yang gitu. penting ketika dia masuk O level itu standarnya baru SMP plus 1 kan? Iya betul. Itu bukan SMA. Enggak, bukan SMA, bukan SMA. Karena kalau kita di Singapura ya, yang kita terima itu adalah lulusan setara SMA dan setara SMA itu adalah A level atau politeknik. Bukan O level. Bukan O level. Bukan O level. Makin jelas. Itu. Tapi nanti harus dikonfirmasi mengenai alat-alat buktinya, alat Oh iya, konfirmasinya. Betul. Itu Sehingga harus seharusnya dikonfirmasi. memang Mas Gibran, Wapres kita itu baru mengikuti program untuk di O level. Apakah Ya. lulus O level itu isu yang lain lagi. Ya. Kalau kemudian dia baru lulus di situ, baru kemudian dia bisa masuk di UTC Insert. UTS Insearch. UTS Insert, dan UTS Insert masuk itu belum berarti dia sudah tamat SMA. Ya. Kan di SMA itu harusnya A level atau ke politeknik. Iya. Yang selevel dengan A level itu. Jadi UTS Insearch itu ada program untuk melangkai SMA sebenarnya. Kalau Tapi dia nggak lulus juga di situ Nah, kan. itu masalahnya nggak Ya, lulus. oke. Teman-teman sudah. Terus jadi bagaimana hubungan Antara ibu kota IKN. politik? Sebentar ya. Dan itu nanti kan sudah MDIS, sudah keluar ijazah bachelor begitu ya. Itu bagaimana? Ya ini yang menjadi permasalahan. Apakah apa kementerian ini tatkala menyetarakan itu dia sudah sesuai prosedur atau tidak? Karena setara SMA ini penting begitu. Setara SMA ini penting karena disitulah pendidikan dasar yang mungkin begitu ya secara umum harus ditempuh begitu. Apalagi kalau di Indonesia, yang mana kalau memang misalkan tidak, ya tinggal selesai saja begitu ya, tinggal paket C saja. Dan saya rasa tadinya akan cukup untuk meneruskan kepada punyanya Ibu Inalim, tapi ternyata tidak. Yang mana setelah hiruk pikuk seperti ini, Inalim akan mengatakan bahwa kalaupun ini semua ijazahnya ada, penyetaraan itu loh susah. Nah, apakah ini kemudian hasil tembak? Gitu menarik, akan kita saksikan nanti ya di lain waktu insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.